Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Hairul Yani. NIM saya 20523 100. Dibuatnya video ini saya untuk menjawab dari mata kuliah harmonisasi sains dan agama untuk ujian akhir semester. Ini terdiri dari 2 soal yang akan saya jawab untuk video kali ini. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan arti pentingnya mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi calon guru bahasa Inggris seperti kalian. Dan untuk soal yang kedua yaitu dalam kaitan dengan Ken Wilber, jelaskan pemikiran beliau tentang 4 kuadran hubungan antara sains dan spiritualitas. Dari kedua soal itu akan saya jawab langsung. Yuk, dari soal yang pertama dulu. Jelaskan arti pentingnya mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi calon guru bahasa Inggris seperti kalian. Untuk menjawab ini kita harus mengerti dulu agama, sains dan agama. Sains itu definisi sains itu banyak mungkin saya akan menjelaskannya secara singkat. Sains itu cara kita membuktikan sesuatu itu tuh dengan benar dan didasari dengan bukti empiris. Jadi kita itu tidak menerima mentah-mentah atau kita itu harus skeptis terhadap sesuatu, terutama yaitu tentang hal-hal yang di luar nalar itu tuh harus kita rinci lebih lanjut, tidak kita terima langsung. Sedangkan agama itu suatu adanya entitas ataupun kelompok yang mempercayai adanya Tuhan yang mana ada mengagungkan utusan dari Tuhan ini yang disebut nabi atau nabi mungkin. Nah, mungkin seperti itu. Menurut saya dari definisi itu mungkin seperti itu dulu. Kemudian kita lanjut ke hubungannya ya. Kalau hubungannya itu antara sains dan agama itu tuh menurut saya itu tuh jelas berbeda ya. Sains itu tuh didasari dengan bukti empiris, sedangkan agama itu tuh kalau kita beragama itu tuh cuma kita kayak dikasih cuman doktrin bahwa kita itu harus ginilah, harus gitulah, kita harus dilarang ini, harus lakukan itu, kalau kita nggak lakukan ini dapat hukuman itu, ntar di neraka gimana bla bla bla. Menurut itu ya. Nah, kemudian kan ini jelas berbeda nih ya, baik dari segi penciptaan manusia. Kan kalau menurut sains itu kan manusia itu berevolusi, makhluk hidup itu maupun itu manusia maupun itu makhluk hidup yang lain
itu tuh berevolusi dari berjuta-juta tahun yang lalu. Sedangkan kalau menurut agama, terutama agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, ini tuh dari ketika ini tuh dari tiga agama Abrahamik ini tuh mereka mempercayai bahwa manusia pertama kali itu tuh Adam dan Eve atau Adam dan Hawa. Nah, ini tuh kan udah jelas berbeda ya, dari segi penciptaan manusia itu kan udah berbeda. Nah, kemudian kita harus mencoba untuk tidak saling membedakan, melainkan kita harus saling menjembatani satu sama lain. Nah, dengan cara itu kita misalnya ada teori evolusi tentang apalah, tentang inilah. Itu kan kalau menurut agama kan itu kan tidak boleh ya, karena itu kan termasuk tidak percaya sama keyakinan diri sendiri. Tetapi itu tidak apa, selagi itu ada bukti-buktinya dan itu nyata, mengapa kita tidak mempercayainya selagi itu ada bukti-buktinya loh. Kemudian selagi itu ada buktinya lah, kemudian kita harus saling menghubungkan. Nah, menghubungkan dengan dalam kutip, kita harus bisa menyelesaikan berbagai, misal kan banyak di agama itu kan melarang umatnya untuk tidak mempercayai, harus mempercayai yang ada di kitab suci, yang berarti itu tuh agama itu tuh termasuk kebenaran absolut yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu tuh kan termasuk gimana ya? Nah, ini tuh kan termasuk kurang masuk akal ya, kita disuruh mempercayai sesuatu sedangkan kita tidak tahu maksudnya itu untuk apa. Nah, itu kan sains itu menyusupi celah itu, menutup celah itu dengan cara kita belajar sains. Nah, belajar sains dan kemudian setelah dari penjelasan tadi, kita akan belajar sains. Menurut kita itu sangat perlu belajar sains agar kita lebih kritis terhadap sesuatu, terutama doktrin agama ya, karena sesungguhnya banyak terutama di Indonesia itu ya, agama itu tuh bukan agama mereka meyakini sendiri, tetapi itu tuh diturunkan oleh orang tua mereka, yang mana orang tua mereka itu dahulunya juga diturunkan oleh orang tuanya sendiri. Nah, itu kita harus lebih gimana ya, lebih aware terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu kita beragama dengan rasional. Nah, itu dengan cara rasional. Contoh bagaimana tidak rasional? Contohnya, untuk yang pertama, contoh yang tidak rasional yaitu kita terlalu mengagung-agungkan habaib. Itu tuh menurut saya
nggak ada gunanya lah. Itu siapa loh? Itu siapa? Di sini tuh kita ada budaya sendiri, kita ada banyak budaya, kebudayaan. Nah itu kenapa kita tidak berbudaya dengan diri sendiri, malah kita mengambil budaya Arab? Kita kan orang Indonesia loh, kita orang Nusantara, bukan orang Arab. Makanya jangan terlalu ke Arab-Araban. Nah itu tidak rasional, tidak beragama, tidak rasional. Untuk yang kedua, misal nih rezeki udah takdir. Nah itu nggak boleh. Kita itu tuh nggak boleh seperti itu ya. Mungkin kayak gini udah karena Tuhan, rezekiku segini karena udah Tuhan, karena udah takaran Tuhan. Nah itu kan tidak boleh. Kita harus merefleksi diri, apa sih yang kurangnya kita untuk kita dapat gaji yang misal yang lebih, yang gimana. Nah itu kan kita harus berkaca diri untuk kedepannya, bukan malah nyalahin takdir. Udahlah, aku kayak gini cuma mungkin karena takdirnya, karena takdir Tuhan. Menurut saya itu beragama secara tidak rasional. Dan untuk yang ketiga ya, dari sekian banyak beragama yang tidak rasional, dari banyak saya akan cuma 3 doang. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu terutama di Indonesia itu banyak banget yang terlalu terlalu berlebihan lah terhadap agama. Terlalu agama itu ya di atas segalanya. Misal ya kamu kalau bisa rajin ibadah buat nanti di akhirat bla bla, kamu harus melakukan itu lah biar di akhirat nggak dapat sisa disiksa kubur bla 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 bla. Itu menurut saya itu kita itu kan masih hidup di manusia, jadi masih hidup di dunia ya lah. Itu sebisa mungkinnya kita dinikmati dulu, kita beragama sewajarnya. Nah itu kita beragama sewajarnya saja, dan beragama secara rasional, tidak seperti tadi terlalu berlebihan lah. Nah terlalu berlebihan terhadap sesuatu itu memang tidak baik teman-teman. Nah kayak gimana ya, nah itu tuh kita tuh harus bersikap dewasa lah terhadap ya kita beragama. Dalam beragama toh kita juga masih hidup di dunia, kita jangan terlalu memikirin apa lain ke depannya. Toh itu kan masih gambaran kan, itu kan masih gambar-gambaran di misal di dalam kubur itu ada apalah, itu kan cuma masih gambaran di dalam agama doang ya kan, nggak ada bukti nyatanya kan, nggak ada buktinya. Nah itu kan itu sebisa mungkin kita di dunia itu kita ya nikmatin aja, kita lakukan kebaikan lah. Selagi kita nggak merugikan orang lain, kita menjahati orang lain, kita nggak menzalimi orang lain, kita tidak membunuh orang lain atau bla 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 bla, kita akan menjadi lebih baiklah dalam berkehidupan, seperti itu.
selagi kita berbuat baiklah, kita tidak menghakimi orang lain lah, tidak menjudge mereka jahat lah, tidak menjudge mereka kafir lah, tidak membunuh orang, tidak melakukan kejahatan lain, bla 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 bla. Itu tuh kita itu melakukan kewajiban kita ya sebagai manusia. Karena kewajiban kita sebagai manusia itu tuh kita berkewajiban melakukan kebaikan. Sebagaimana saya akan memberikan kutipan dari Einstein, yaitu Tuhan saya adalah segalanya. Tuhan saya adalah alam. Tuhan saya adalah alam semesta. Atau Tuhan saya adalah misteri mendalam dari segala sesuatu, dari segala hal yang tidak kita mengerti. Beliau Albert Einstein ini menggunakan kata Tuhan dalam pengertian tadi. Sangat berbeda dengan sebagaimana Tuhan yang mendengarkan doamu, mengabulkan semua permintaanmu, dan menghukum segala dosa-dosamu yang telah engkau lakukan, yang biasanya hanya dilakukan oleh Tuhan Abrahamik. Nah, ini tuh Einstein tuh kayak tidak percaya Tuhan yang personal, yang tadi ya kayak Tuhan Abrahamik. Nah, Einstein tuh menggunakan ini tuh untuk kita berpikir secara logika. Kita kan masih hidup di dunia, kita kan hidup masih banyak kehidupan besok harinya itu kan kita masih banyak. Nah, kita itu kan gimana ya, sebisa mungkin lah kita dinikmati hidup di dunia ya, tidak melulu memikirkan akhirat lah bla 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 bla. Kita kan masih hidup di dunia, sebisa mungkin dinikmati. Nah, mungkin penjelasan untuk yang pertama itu seperti itu. Kalau pentingnya, menurut saya sangat penting ya, karena kita lebih aware terhadap keadaan sekitar yang kebanyakan mayoritas di sekitar itu pemeluk agama Islam atau Muslim. Nah, itu kita lebih aware lah terhadap keadaan sekitar. Nah, itu sangat penting menurut saya, agar tidak berlebihan dalam beragam atau mabuk agama, serta kita agar kita beragama secara rasional. So, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu 4 kuadran menurut Ken Wilber. Ya, untuk yang pertama yaitu kuadran interior individual. Kuadran ini berkaitan dengan pengalaman batin individu, mencakup kesadaran, pikiran, serta segala sesuatu yang pernah terjadi di dalam diri kita. Untuk kuadran yang kedua yaitu kuadran interior kolektif. Kuadran ini tuh menyoroti aspek-aspek budaya, agama, serta nilai-nilai kolektif yang membentuk identitas kita sebagai bagian dari kelompok itu sendiri. Untuk kuadran yang ketiga yaitu kuadran eksterior individual, yaitu kuadran ini berhubungan dengan aspek fisik serta biologis individu, mencakup tubuh, otak, dan segala hal yang dapat
terukur secara objektif. Kemudian untuk kuadran yang keempat yaitu kuadran eksterior kolektif, yaitu kuadran ini mencakup sistem sosial, ekonomi, lingkungan fisik di sekitar kita, yang ada di sekitar kita. Mungkin untuk menjawab yang soal kedua cuman segitu, karena menurut beliau Ken Wilber. Kemudian saya akan mencoba untuk Ken Wilber ini tuh gimana ya, menawarkan the way atau jalan untuk memahami hubungan antara sains dan spiritualitas dengan mengintegrasikan kedua perspektif ini. Kita dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita di dunia sekitar kita. Mungkin segitu untuk pertanyaan yang kedua. Saya kira untuk video untuk menjawab UAS di mata kuliah harmonisasi sains dan agama segini, saya kira cukup. Kemudian saya ucapkan maaf apabila mungkin saya salah dalam penyampaian, dalam hal-hal lain mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya Muhammad Hairul Yani, NIM saya 2052300, undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.